sekarang lanjut lagi setelah kita tahu tentang token, akses token, kemudian refresh token, ada expire time. Sekarang kita bertanya-tanya nih, tokennya nanti mau disimpan di mana gitu. Kan kita setelah login kan dapat token kan. Nah, itu kita simpan di mana? Ada 3 pilihan. Bisa disimpan di cookies, atau di local storage, atau di session storage. Kita bahas local storage dulu, yang paling sering dipakai ya. Sebenarnya untuk token itu kita nggak boleh simpan di local storage. Apalagi kalau misalkan aplikasi kita cuman akses token aja yang nggak ada refresh tokennya, wah itu bahaya. Disimpan di local storage karena local storage itu bisa diakses melalui JavaScript kan. Kita bisa mengakses local storage.getItem atau local storage.setItem gitu ya. Jadi token di local storage itu bakal mudah untuk dimanipulasi. Misalkan ada orang menginjek webnya dengan script tertentu menggunakan JavaScript, terus kemudian dia mengambil tokennya di local storage, udah kena itu. Nah, itu mungkin bisa di handle menggunakan refresh token meskipun kita simpan di sini, tapi rasanya kurang aman. Karena sebenarnya pakai refresh token juga masih lebih baik ya daripada tanpa refresh token gitu. Tapi kalau kita simpan di local storage itu masih masih was-was gitu karena bisa diakses dengan JavaScript. Jadi ini juga, selain itu local storage ini juga storage-nya besar. Storage besar ya. Kemudian nggak aman. Ini cocok untuk menyimpan data persisten yang ingin kita simpan di browser. Misalkan kita menyimpan data menu, misalkan menu halaman, itu kan biasanya statik kan. Nah, mungkin kita bisa simpan di situ menu halaman, atau mungkin informasi user ya, yang umum, misalkan nama atau alamat dan lain-lain. Tapi jangan token gitu. Terus kemudian untuk session storage ini itu hampir sama dengan local storage. Bedanya adalah kalau session storage ini, session ini juga besar ya, juga besar, tapi bedanya adalah dia lebih mudah hilang datanya, karena session storage ini datanya bakal hilang kalau kita nutup tab. Misalkan kita buka tab baru, itu kita bakal nyimpen storage baru. Tapi kalau kita tutup tabnya, kemudian kita buka aplikasinya lagi, dia bakal hilang datanya. Atau kalau kita tutup browser, kita buka browsernya lagi, dia datanya bakal hilang. Nah, itu kalau session storage. Sama juga kayak local storage, dia bakal bisa diakses melalui JavaScript datanya. Yang ketiga adalah ini yang paling cocok untuk menyimpan token. Kita pakai cookies. Nah, nanti cookies itu sendiri nanti juga dibagi lagi. Ada cookies session cookies atau pakai cookies token based gitu. Nah, sekarang kita akan bahas cookiesnya dulu. Cookies aja. Jadi cookies itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari local storage. Ini cookies ini cuman 4 kilobyte. Kecil banget ya. Jadi cuman cocok untuk ya nyimpen data kecil kayak misalkan token gitu, udah cukup. Terus kemudian cookies ini juga bisa mengurangi serangan dari JavaScript ya. Kalau di local storage kan bisa diakses nih cookies menggunakan JavaScript. Kalau di local storage, kalau di cookies masih bisa, tapi kalau kita mengaktifkan flag HTTP only, dia nggak bisa diakses dari JavaScript. Jadi jauh lebih aman. Terus kemudian cookies juga di manage sama browsernya. Ini saya tulis di sini. Lebih aman gitu ya, nggak bisa diakses oleh JavaScript karena. Terus kemudian otomatis di manage oleh browser. Ini gimana nih? Ya itulah ya, bisa di manage oleh browser. Kemudian
Sebenarnya tapi masih bisa dilakukan serangan ya kalau kita memakai cookies. Kadang XSRF juga dan juga CSRF juga bisa dilakukan di cookies, tapi jauh lebih aman kalau dibandingkan dengan local storage. Terus kemudian cookies itu kalau pengen aman lagi, kita bisa mengaktifkan HTTPS ya di cookiesnya. Terus kemudian juga harus pakai HTTP only. Gimana nih teks? Nah, kita harus mengaktifkan HTTP only di cookiesnya. Jadi nanti kalau kita pakai ini jauh lebih aman karena dia udah nggak bisa diutak-atik lagi di menggunakan JavaScript ya. Nah, itu untuk informasi tentang bagaimana cara kita menyimpan token di browser. Kita bisa pilih cookies karena cookies jauh lebih aman daripada local storage dan session storage. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih, cookies itu dibagi dua. Ada cookies yang token based, ada cookies yang pakai session ya. Nanti di client cuman nyimpen ID, session ID. Jadi kalau cookies token based itu tokennya bakal disimpan di browser. Jadi di servernya dia nggak nyimpen apapun, informasi apapun tentang user. Jadi tokennya disimpan di client. Jadi ketika klien melakukan API call atau melakukan request ke API, dia bakal butuh untuk menampilkan token di headernya, di cookiesnya gitu. Kalau cookies session, karena namanya session ya, jadi sesinya juga disimpan di backend. Jadi kalau cookies token ini lebih ke client side, kalau cookies session itu lebih ke backendnya. Jadi di client tetap ada ID-nya, session ID. Jadi di cookiesnya cuma nyimpen ID aja, tapi di backendnya dia bakal menyimpan informasi tentang session si user tadi. Nah, untuk kasus kali ini, Maven kali ini kita bakal pakai cookies token based, yang mana nanti tokennya akan kita simpan di cookies browser. Kemudian kalau kita melakukan permintaan request ke API call ke API, kita bakal pakai token yang mana nanti kita dapatkan dari cookies gitu. Nah, itu informasi tentang bagaimana cara kita menyimpan token di browser gitu ya. Semoga mudah dipahami dan kita lanjut implementasi ke codingannya.